Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riano Hakim dengan NIM P34210811. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Jadi, gambaran umum dari sistem ini adalah sistem penerbitan surat perintah pencairan dana menyediakan platform yang terintegrasi untuk membantu proses penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D secara efisien dan transparan. Pada sistem ini terdapat 4 aktor atau role, yaitu yang pertama ada admin utama yang diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Kemudian ada aktor admin dinas yang diperankan oleh perangkat daerah, baik itu dinas, badan, satuan, inspektorat, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian ada korektor yang diperankan oleh pegawai di bidang perbendaharaan dan kas daerah, Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Karanganyar. Kemudian yang terakhir ada bendahara umum daerah yang diperankan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Karanganyar. Itu tadi untuk gambaran umum dan role-nya. Nah, berikut proses bisnis dari penerbitan surat. Untuk lebih detailnya nanti saya akan demokan aplikasinya terlebih dahulu. Baik, untuk aktor pertama yang akan saya presentasikan adalah admin utama. Di sini saya akan coba login sebagai admin utama. Nah, setelah berhasil login, maka akan diarahkan ke dashboard yang berisikan data statistik surat yang telah dibuat. Di sini kita juga bisa melakukan filter berdasarkan rentang waktu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke modul pertama, yaitu jenis surat bintang bayar. Nah, di sini kita bisa melakukan manajemen data jenis surat bintang bayar, yaitu menambah, mengubah status, mengedit, dan juga menghapus. Nah, jenis surat bintang bayar ini nantinya akan digunakan oleh admin dinas untuk membantu ketika kita membuat surat perintah bayar. Kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul checklist. Nah, di sini kita juga bisa melakukan manajemen data checklist atau data dukung. Ini kita bisa menambah, mengubah status, mengedit, dan juga menghapus data checklist. Data checklist ini masih berhubungan dengan data jenis surat perintah bayar. Jadi setiap jenis surat perintah bayar memiliki checklist atau data dukung masing-masing. Nah, ini kenapa tombol hapusnya berwarna abu-abu atau disable tidak bisa diklik karena kita wajib menonaktifkan statusnya terlebih dahulu, baru kita bisa menghapus data checklistnya. Selanjutnya kita masuk ke modul selanjutnya yaitu kode rekening. Nah, di sini kita bisa melakukan manajemen data kode rekening seperti menambah, mengubah status, mengedit, dan juga menghapus. Di sini kode rekening nantinya juga akan digunakan oleh admin dinas dalam pembuatan surat perintah bayar. Itu untuk aktor admin utama. Baik untuk aktor kedua yaitu admin dinas. Di sini saya akan coba sebagai Skominfo. Baik, sudah berhasil login. Di sini akan ditampilkan dashboard yang sama seperti admin utama tadi. Kita bisa melihat data statistik surat yang telah dibuat. Untuk modul pertama, saya akan masuk ke modul penata usaha. Di sini kita bisa melakukan manajemen data pejabat penata usaha. Nantinya, ini akan digunakan ketika admin dinas membuat surat perintah membayar. Di sini kita bisa menambahkan, mengubah status, mengedit, dan juga menghapus data pejabat penata usaha. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke modul pembuatan surat perintah bayar. Di sini sama kita bisa melakukan manajemen data surat perintah bayar, seperti menambahkan surat, melihat detail, mengunggah dokumen pendukung, kemudian mengedit, dan juga menghapus data surat. Di sini saya akan coba menambahkan data surat perintah bayar. Di sini tampil sebuah multi-step form. Di sini akan ada 4 step dalam pembuatan surat perintah bayar. Untuk step pertama, kita bisa mengisikan penandatanganan SPTJM. Jadi bisa memilih kebenaran atau kuasa pengguna anggaran. Akan muncul data penata usaha yang terpilih. Yang tanggal SPN, nomor SPN-nya, dan juga keperluan itu. Nah, di sini kita bisa masukkan input data checklist. Nah, ini data checklistnya sesuai dengan jenis SPN yang dipilih, karena saling berhubungan. Lanjut ke step selanjutnya.
yaitu memasukkan data rekening belanja. Di sini kita bisa memilih data rekeningnya yang telah dibuat pada admin utama tadi. Maka secara otomatis akan mengisi orangnya juga. Jadi kita ganti, akan berganti juga. Kita bisa masukkan jumlahnya, dan kita klik tambah, maka akan muncul di tabel di bawahnya. Kita bisa mengedit dan juga menghapus. Nah, kita bisa menambahkan data lagi. Nah, maka akan masuk ke tabel juga, dan jumlahnya akan berubah mengikuti jumlah yang telah diinputkan. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu daftar rekening potongan. Ini sama seperti sebelumnya, pada menentukan data belanja, kita menginputkan kode rekening, dan juga jumlahnya berapa. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu daftar rekening informasi. Ini bersifat opsional. Ini bisa dilewati atau kita isi saja. Lalu klik simpan. Oh, nomor SPM telah digunakan. Saya coba ganti yang lainnya. Nah, di sini akan setelah kita berhasil menambahkan SPM-nya akan muncul di tabel. Jadi setelah menambahkan SPM, kita harus wajib mengunggah dokumen pengantar terlebih dahulu sebelum mengusulkan ke aktor selanjutnya. Di sini saya ada akan dua input. Kita bisa mengunduh SPTJN-nya. Nah, lalu setelah mengunduh nanti bisa ditandatangani secara basah, tanda tangan basah. Lalu setelah ditandatangani basah, kita bisa menginputkan ke sini, input sini, termasuk juga surat pernyataan verifikasi. Setelah berhasil terunggah, maka kita bisa melanjutkan ke menu kirim atau mengusulkan SPM ke aktor korektor. Sini, ini tadi SPM 2 mana? Kita coba kirim ke boot. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi terkirim. Jadi kita bisa melihat data usulannya. Nah, itu tadi untuk aktor admin utama, admin dinasnya. Baik, untuk aktor selanjutnya yaitu korektor. Sini saya akan login sebagai korektor. Nah, pada korektor dashboardnya sedikit berbeda. Di sini data yang ditampilkan untuk data usulan SPM saja. Jadi ada statusnya yang menunggu persetujuan, disetujui, dan juga telah dicetak pencairan dananya. Sehingga di sini kita masuk ke modul kirim atau usulan SPM. Di sini ada beberapa tombol. Nah, di sini kita coba langsung kirim ke boot, maka akan terjadi error data dukung belum disahkan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, kita wajib mengecek data dukung terlebih dahulu. Apakah data dukung yang telah dikirimkan oleh admin dinas itu valid atau tidak. Di sini kita bisa diberikan pilihan sah atau tidak sah. Jadi kita wajib mengubah ketentuannya menjadi sah untuk semua dokumen yang bersifat wajib. Jadi kita coba sahkan dan keterangannya bersifat opsional, jadi kita lewati saja. Nah, setelah kita mengesahkan tadi, kita bisa melanjutkan ke kirim ke boot. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, itu kita bisa melakukan filter juga berdasarkan status usulannya untuk membantu korektor mencari data SPM-nya. Itu untuk aktor korektor. Baik, lanjut ke aktor terakhir yaitu bendahara umum daerah atau BUD. Sini saya akan login sebagai BUD. Nah, dashboardnya sama seperti korektor tadi, kurang lebih sama. Dan saya akan langsung masuk ke menu kirim atau usulan SPM. Sini ada beberapa tombol. Sini kita bisa menerima usulan. Coba saja. Maka akan muncul error yang sama seperti tadi. Kita harus mengesahkan data dukung terlebih dahulu. Nah, untuk mengesahkan data dukung, kita bisa cek data usulan, klik data usulan. Dan di sini akan ada tombol cek data dukung. Nah, selanjutnya kita wajib mengubah ketentuannya menjadi sah untuk semua dokumen yang bersifat wajib. Di sini, dan setelah itu kita bisa menerima usulannya. Nah, maka akan tombol terima usulannya akan hilang dan berubah menjadi cetak SP2D. Di sini kita bisa mencetak surat perintah pencairan dana berdasarkan SPM yang telah dikirimkan oleh admin. Nah, jadi nanti ini nomor SPM-nya sama seperti yang kita ajukan tadi. Di sini ada dua step, pengirim dan penerima.
Kita bisa masukkan nomor SP2D-nya, dan pengirim, NPWP pengirim, dan tanggal surat atau tanggal bank pengirim, dan nomor rekening pengirim. Kita lanjut ke step selanjutnya. Ada penerima, sudah otomatis terisi oleh SPM-nya, kemudian NPWP penerima, dan ada bank penerima, dan nomor rekening penerima, peluang untuk sudah otomatis terisi tadi dari SPM-nya, dia nama penerbangan. Nah, sebelum menyimpan, ini ada fitur preview surat atau pratinjau surat. Jadi kita bisa melihat bentuk akhir surat sebelum disimpan. Nah, ini gunaannya untuk supaya mempermudah ketika PUD ingin membuat SP2D. Kita bisa tahu letak inputnya itu nanti akan ada di mana. Contohnya, ya ini seperti dinas komunikasi dan informatika tadi kita inputkan pada instansi penerima. Nanti akan muncul di preview surat. Jadi kita bisa tahu posisi input kita di mana. Kemudian kita simpan saja. Nah, langkah selanjutnya itu apa? Nanti pada detail usulan, kita bisa mengunduh SP2D. Jadi kita menandatangani SP2D yang telah kita buat tadi. Ini ditandatangani secara basah. Kemudian setelah ditandatangani, kita bisa mengupload SP2D pada input yang tersedia. Nah, setelah berhasil terinput, maka kita bisa klik SP2D siap. Nah, setelah kita klik SP2D siap ini, maka SP2D ini akan dikirimkan kembali ke admin dinas yang mengajukan. Kita coba cek ke uh, Diskominfo, karena tadi Diskominfo yang mengajukan SPM ini. Kita akan coba cek statusnya pada menu kirim. Kita coba lihat detailnya berubah menjadi SP2D siap. Nah, di sini akan muncul tombol untuk SP2D juga. Jadi, itu sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.